Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Ibu, teman-teman, kakak-kakak sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 16 yang beranggota 5 orang yang menjelaskan materi tentang kapasitor. Ya baik, saya pemateri pertama. Pengertian kapasitor. Kapasitor atau kondensator merupakan sebuah benda atau komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara. Materi yang kedua, penemu kapasitor atau kondensator. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday 1791 sampai 1867. Pada hakikatnya adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik atau komponen listrik yang mampu menyimpan muatan listrik yang dibentuk oleh permukaan piringan atau kepingan yang berhubungan dan yang dipisahkan oleh suatu penyekat. Ketika kapasitor dihubungkan pada sebuah sumber tegangan, maka piringan atau kepingan terisi elektron. Bila elektron berpisah dari satu plat ke plat lain, maka muatan elektron akan terdapat di antara kedua kepingan. Muatan ini disebabkan oleh muatan positif pada plat yang kehilangan elektron dan muatan negatif pada plat yang memperoleh elektron. Iya baik. Michael Faraday juga menggunakan satuan Farad yang akan dijelaskan kepada teman saya. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu satuan kapasitor. Satuan kapasitor itu diambil dari penemunya yaitu Farad dan disimbolkan dengan F, di mana yang menemukannya yaitu Michael Faraday. Farad ini merupakan satuan turunan dari sistem internasional, yaitu dari kapasitansi listrik. Dalam aplikasinya, semakin besar jumlah farad atau kapasitansi muatan listrik yang dapat ditampung, maka bentuk dari kapasitornya akan semakin bertambah. Farad adalah satuan yang sangat besar. Oleh sebab itu, satuan yang digunakan dalam peralatan elektronika dapat dikecilkan menjadi picofarad, nanofarad, dan mikrofarad. Untuk mengkonversi satuan dalam farad, maka kita dapat menggunakan tangga konversi farad, di mana jika turun satu tangga maka akan dikali dengan 1000, dan bila naik satu tangga maka akan dibagi dengan 1000. Nah, dapat dilihat pada slide bahwa 1 farad itu sama dengan 1 juta mikrofarad. Mengapa demikian? Karena dari farad ke mikro itu turun 2 tangga, maka jika dikali 1000 dengan 1000 maka akan menghasilkan 1 juta. Kemudian 1 mikrofarad itu sama dengan 1000 nanofarad, karena dari mikro ke nano itu turun 1 tangga. Kemudian itu 1 mikrofarad sama dengan 1 juta picofarad, karena dari mikro ke picofarad itu turun 2 tangga. Dan terakhir yaitu 1 nanofarad sama dengan 1000 picofarad, karena dari nanofarad ke picofarad itu turun 1 tangga. Selanjutnya yaitu bagian-bagian kapasitor. Yang pertama itu kapasitor polar. Kapasitor polar ini merupakan kapasitor yang pada kedua kutubnya mempunyai polaritas positif dan polaritas negatif. Kapasitor ini memiliki nilai kapasitansi yang sangat besar, dan dalam pemasangannya harus memperhatikan polaritasnya dan tidak boleh dipasang terbalik. Untuk mengetahui tanda polaritasnya, maka kita dapat melihat pada bodi kapasitor tersebut, di mana hal itu dimaksud untuk menandai kaki yang berpolaritas. Kemudian biasanya pada kapasitor polar itu bahan elektriknya terbuat dari elektrolit, dan biasanya kapasitor ini mempunyai nilai kapasitansi yang sangat besar jika dibandingkan dengan kapasitor yang menggunakan bahan elektrik kertas atau mika atau keramik.
yaitu kapasitor nonpolar. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa kapasitor tersebut memiliki polaritas yaitu negatif dan positif. Dan pada bagian tengahnya itu terdapat bahan elektrik dan ada juga bahan metal, aluminium, dan plastik. Kemudian bagian yang kedua yaitu kapasitor nonpolar. Kapasitor nonpolar ini merupakan kapasitor yang pada kutubnya itu tidak terdapat polaritas. Kapasitor ini ketika dipasang itu dapat dibolak-balik. Kapasitor ini biasanya mempunyai nilai kapasitansi yang sangat kecil dan bahan di elektriknya itu terbuat dari keramik, nika, plastik, dan lain-lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan komponen penyusun kapasitor. Struktur sebuah kapasitor terdiri dari dua plat konduktor atau logam dan sebuah isolator atau dielektrik yang fungsinya sebagai pemisah. Bahan dielektrik ini diselipkan di antara keping konduktor. Terima kasih. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kapasitor. Di sini kelompok kami membahas 9 jenis kapasitor. Yang pertama kapasitor elektrolit, yang kedua kapasitor tantalum, yang ketiga kapasitor polister film, yang keempat kapasitor polyfroline, yang kelima kapasitor kertas, keenam kapasitor mika, ketujuh kapasitor keramik, 8 kapasitor epoksi, yang ke-9 kapasitor variabel. Oke, jadi di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit atau sering disingkat ELCO adalah kondensator yang biasanya berbentuk tabung, mempunyai dua kutub kaki, berpolaritas positif dan negatif. Ditandai oleh kaki yang panjang positif, sedangkan yang pendek negatif, atau yang dekat tanda minus adalah kaki negatif. Nilai kapasitansinya dari 0,47 mikrofarad sampai ribuan mikrofarad dengan voltase kerja dari beberapa volt hingga ribuan volt. Sedangkan kerusakan umum pada kondensator elektrolit, yang pertama kering atau kapasitasnya berubah, yang kedua korsleting atau hubungan arus pendek, yang ketiga meledak yang dikarenakan salah dalam pemberian tegangan positif dan negatifnya. Yang kedua kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum mirip dengan kapasitor elektrolit, tetapi mampu menawarkan tingkat kapasitansi yang sangat tinggi untuk setiap volume tertentu. Mereka banyak digunakan dalam peralatan elektronik yang membutuhkan kapasitor ukuran kecil dengan tingkat kapasitansi tinggi. Jenis kapasitor tantalum itu ada 3 jenis. Yang pertama kapasitor tantalum elektrolitik foil, yang kedua kapasitor tantalum dengan anoda berfori dan cairan elektrolit, yang ketiga tantalum kapasitor dengan anoda berfori dan elektrolit padat. Sedangkan keuntungan dan kerugiannya yaitu keuntungannya 1. Efisiensi, 2. Frekuensi respon yang baik, 3. Bekerja pada rentang suhu yang lebar, 4. Lebih handal. Sedangkan kerugiannya yaitu yang pertama nilai refill arusnya rendah, 2. Tidak ada toleransi kesalahan tegangan, 3. Harga lebih mahal. Yang ketiga kapasitor polyester film. Kapasitor polyester adalah kapasitor yang terdiri dari pelat logam dengan film polyester diantaranya atau film berlapis logam disimpan pada isolator.
Kapasitor polyester dianggap sebagai standar untuk banyak aplikasi DC di mana biaya adalah pertimbangan utama untuk nilai toleransi yang rendah. Sebuah kapasitor polyester menawarkan nilai toleransi yang sangat rendah yang setara dengan 5% atau 10%. Kapasitor ini menggunakan lapisan logam dan dielektrik atau polyester mylar untuk membuat berbagai nilai kapasitansi. Film polyester ditempatkan di antara dua pelat kapasitor ini. Selanjutnya yaitu kondensator polypropylene. Kondensator polypropylene memiliki nilai kapasitansi antara 1 mikrofarad sampai 100 mikrofarad dengan toleransi kurang lebih 5% dan tegangan kerja maksimum 900 volt. Memiliki kestabilan yang cukup. Selanjutnya yaitu kapasitor kertas. Kapasitor kertas ini sering disebut juga kapasitor Faraday. Kapasitor kertas adalah kapasitor yang menggunakan kertas sebagai dielektrik untuk menyimpan muatan listrik. Komponen ini terdiri dari lembaran aluminium dan lembaran kertas. Lembar kertas ditutup atau direndam dengan minyak atau lilin untuk melindunginya dari lingkungan luar yang berbahaya. Kapasitor kertas adalah jenis kapasitor ini menyediakan kapasitansi tetap atau kapasitansi berarti kemampuan untuk menahan atau menyimpan muatan listrik. Dengan kata lain, kapasitor kertas adalah jenis kapasitor tetap yang menyimpan jumlah muatan listrik tetap. Selanjutnya yang keenam yaitu kapasitor mika. Kapasitor mika adalah kapasitor low loss, artinya kapasitor ini dapat digunakan pada frekuensi tinggi dan nilainya tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Ada dua jenis kapasitor mika yaitu kapasitor mika dijepit dan kapasitor mika perak. Kapasitor mika yang dijepit sudah mulai ditinggalkan karena memiliki karakteristik yang lebih rendah dibandingkan dengan kapasitor mika perak. Kapasitor mika dibuat dengan menyisipkan lembaran mika dilapisi dengan logam di kedua sisinya. Setelah itu dibungkus dalam epoksi untuk melindunginya dari lingkungan. Kapasitor mika umumnya digunakan pada rangkaian yang membutuhkan kapasitor yang stabil dan andal dengan nilai yang relatif kecil. Mika yang paling umum digunakan adalah jenis muscovite dan phlogovite. Mika muscovite memiliki sifat listrik yang lebih baik, sedangkan mika phlogovite memiliki ketahanan suhu yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ketujuh, kapasitor keramik. Kapasitor keramik adalah kapasitor bernilai tetap di mana bahan keramik bertindak sebagai dielektrik. Kapasitor ini dibentuk dari dua atau lebih lapisan bolak-balik dari keramik dan lapisan logam yang bertindak sebagai elektroda. Komposisi bahan keramik menentukan perilaku listrik. Bentuknya ada yang buat tipis, ada yang persegi 4, berwarna merah, hijau, coklat, dan lain-lain. Dalam pemasangan di papan rangkaian, kapasitor boleh dibolak-balik karena tidak mempunyai kaki positif dan negatif. Jadi yang terakhir, kapasitor variabel. Kapasitor variabel adalah kapasitor yang kapasitansinya dapat sengaja dan berulang kali diubah secara mekanis atau elektronik. Kapasitor variabel sering digunakan dalam sirkuit L per C untuk mengatur frekuensi resonansi. Misalnya, digunakan untuk menyetel radio atau pencocokan impedansi pada antena tuner. Kapasitor variabel termasuk kapasitor yang menggunakan konduksi mekanis untuk mengubah jarak antara pelat atau jumlah luas permukaan pelat yang tumpang tindih. Mereka kebanyakan menggunakan udara sebagai media dielektrik. Kondensator ini dapat berubah kapasitasnya karena secara fisik mempunyai poros yang dapat diputar dengan menggunakan obeng.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Dipersilakan untuk pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi selanjutnya yaitu fungsi kapasitor. Dalam fungsi kapasitor terbagi atas 12 fungsi, yaitu yang pertama sebagai penyaring atau filter. Sebagai penyaring atau filter biasanya fungsi kapasitor ini terdapat di dalam televisi, radio, amplifier, dan barang elektronik lainnya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai penghubung atau kopling. Sebagai penghubung atau kopling, fungsi ini biasanya terdapat pada amplifier untuk menghubungkan amplifier tingkat rendah ke amplifier tingkat tinggi apabila diterapkan pada power supply. Maka sebagai kopling atau penghubung antara satu rangkaian dengan rangkaian lainnya. Fungsi kapasitor yang ketiga yaitu sebagai lampu neon. Sebagai lampu neon, ternyata kapasitor mampu mengolah energi menjadi cahaya. Dengan fungsi ini, kita lebih bisa untuk menghemat daya listrik yang digunakan. Fungsi yang berikut yaitu pembangkit frekuensi. Pembangkit frekuensi berfungsi pada antena kapasitor. Fungsi yang kelima yaitu mencegah terjadinya loncatan listrik. Seringkali terjadi loncatan listrik pada kumparan yang menyebabkan terputusnya arus listrik. Fungsi yang keenam yaitu tentang menghidupkan mobil. Kapasitor berfungsi untuk menghidupkan mobil. Biasanya pada rangkaian yang terdapat di dalam mobil, kapasitor ini berfungsi untuk menghidupkannya. Fungsi yang berikut yaitu fungsi memilih gelombang informasi yang ditangkap. Pada fungsi ini, kapasitor pada pesawat berfungsi untuk memilih gelombang informasi yang ditangkap, biasanya akan memilih frekuensi yang paling panjang. Fungsi yang berikutnya yaitu menyimpan tenaga listrik sementara. Fungsi ini yaitu kapasitor berfungsi sebagai penyimpangan tenaga listrik sementara. Fungsi yang berikut yaitu sebagai konduktor pada arus AC. Fungsi yang ke-10 yaitu fungsi sebagai isolator pada arus DC. Kapasitor berfungsi sebagai isolator atau hambatan arus masuk. Fungsi yang ke-11 yaitu memilih gelombang frekuensi. Ada juga kapasitor yang digabung dengan isolator dan spool antena yang berfungsi untuk memilih gelombang frekuensi. Dan fungsi yang ke-12 atau fungsi yang terakhir yaitu fungsi penggeser fase. Materi yang berikut yaitu tentang sifat dasar kapasitor. Yang pertama adalah sifat dasar kapasitor yang pertama yaitu dapat menyimpan muatan listrik, tetapi hanya pada muatan listrik ukuran kecil. Yang kedua yaitu tidak dapat dilalui oleh arus DC dan hanya dapat dilalui oleh arus AC. Ketika kapasitor digunakan pada arus listrik DC, karena sifat kapasitor di arus listrik DC adalah pemblokirnya, maka lampu tidak dapat menyala. Sebetulnya tidak sama sekali mati. Lampu akan menyala sebentar saja ketika pengisian lalu mati. Untuk AC yaitu kapasitor digunakan pada listrik AC. Dalam rangkaian ini akan timbul reaktansi kapasitif dan lampu akan menyala terus selama masih terhubung pada tegangan sumber. Hal itu disebabkan oleh sifat dasar kapasitor yang hanya melewatkan arus listrik AC. Yang ketiga yaitu sebagai impedansi, yaitu resistansi yang nilainya bergantung pada frekuensi yang diberikan atau resistansi yang lebih kompleks dan akurat pada arus AC.
dan terima kasih.